大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 196-200 apa yang tidak dia duga adalah bahwa keterampilan Yumantian sebenarnya berada pada level setinggi itu. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya yang tersedia dan bahkan menggunakan keterampilan unik keluarga Dongfang, tetapi semua kekuatannya benar-benar dipaksa kembali oleh Yumantian sampai organ dalamnya menerima kerusakan yang sangat besar. Niat awalnya untuk berpura-pura lemah entah bagaimana menjadi nyata, membuatnya tertekan luar biasa. Semua ini didasarkan pada laporan intelijen yang tidak akurat yang membuatnya sangat meremehkan Yumantian. Alasan mengapa Yumantian memiliki keterampilan bela diri yang gila adalah karena sikapnya yang fanatik terhadap seni bela diri. 6 bulan lalu saat dia berduel dengan Ye Baifei, dia menang, tapi menyedihkan dengan 7 luka tusukan. Seperti kata pepatah, seseorang akan berani berubah ketika bertemu dengan rasa malu. Dia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam pelatihan, mengalami terobosan dan mencapai puncak tingkat giok emas yang lebih rendah. Dalam perjalanan ke Sky Bearing, dia kembali menderita kerugian di bawah Ling Tian, sehingga membuatnya lebih bertekad, dan tentu saja kultivasinya berkembang sangat cepat. Dalam sekejap, Dongfang Jinglei sudah kalah, dan melihat semua penjaga di dekatnya tampak marah, dia langsung mengaku kalah. Jika salah satu dari mereka membuat komentar yang salah dan menciptakan perang besar, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, hubungan buruk dengan keluarga Yu akan menjadi batu. Dari sudut pandang Ling Tian sebagai penonton, niat asli Dongfang Jinglei jelas. Menempatkan dirinya pada posisi Jinglei, ini adalah strategi terbaik yang bisa digunakan Jinglei. Namun, itu adalah kesalahan bagi Jinglei untuk menggunakan teknik manual naga tersembunyi menentang dunia. Ini hanya membuat Yumantian semakin bersemangat untuk menggunakan kekuatan maksimumnya, sehingga rencananya menjadi bumerang. Tapi Ling Tian masih memiliki kesan yang baik tentang Dongfang Jinglei. Tindakannya menelan darahnya secara paksa bukan untuk menyelamatkan muka tetapi untuk menjaga vitalitasnya. Lebih jauh lagi, mengakui kekalahan dengan sikap anggun seperti itu, hanya sikapnya yang akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Yumantian terengah-engah beberapa kali, sebelum berteriak, luar biasa. Pertarungan hari ini jauh lebih baik daripada yang aku lakukan dengan bocah berpakaian hitam itu. Keluarga Dongfang benar-benar sesuai dengan namanya. Dongfang Jinglei, keahlianmu luar biasa, ketenaranmu pasti berasal dari jasamu. Dongfang Jinglei hanya bisa tertawa getir. Untuk mencegah hilangnya energi vital, dia dengan paksa menelan darahnya, yang sangat berbahaya baginya. Saat ini, wajahnya pucat pasi ketika dia berbicara, karena tuan ketiga telah menikmatinya. Dapatkah saya mendapat kehormatan mengundang Anda untuk minum teh dan untuk lebih meningkatkan hubungan kita? Dia mungkin terluka, tapi dia tidak melupakan misi aslinya. Serang selagi besinya panas, jika dia bisa berteman dengan keluarga Yu, bahkan luka kritis pun akan dengan senang hati diambil olehnya. Yumantian menaksir dia, sebelum berkomentar, akan lebih baik jika kamu beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Guru ketiga ini masih harus mengunjungi Beiming dan Nangong. Aku harap para ahli mereka setidaknya sesuai standarmu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Dongfang Jinglei tersenyum sambil memberi hormat, kalau begitu aku tidak akan mempertahankan tuan ketiga. Sikapnya alami dan tidak terkendali, seolah-olah tidak ada pertengkaran di antara mereka. Wajah Ling Tian menunjukkan senyum hangat saat dia menilai Dongfang Jinglei. Di dalam hatinya, keluarga Dongfang sangat terangkat. Untuk sebuah keluarga yang membesarkan anak seperti itu, orang dapat melihat bahwa keluarga itu bukanlah keluarga biasa, setidaknya jauh di atas standar keluarga Nangong. Sepertinya keluarga Dongfang adalah sekelompok bakat tersembunyi. Dongfang Jinglei juga tersenyum pada Ling Tian sambil berkata, Jinglei akan mengunjungi bangsawan muda Ling dalam beberapa hari ke depan, karena sepertinya bangsawan muda akan sangat sibuk hari ini. Ling Tian tertawa ketika dia menjawab, Yang Mulia terlalu sopan. Jauh di lubuk hatinya, dia dipenuhi dengan kegembiraan, mata Dongfang Jinglei mengkhianati sebagian pikirannya, seolah-olah ada makna lain di balik itu. Apa tujuan yang bisa dia miliki? Setelah mengirim Ling Tian dan Yumantian, wajah Dongfang Jinglei berubah dari putih pucat menjadi pucat pasi. Dia tidak tahan lagi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Metode kultivasi keluarga Yu jelas tidak biasa dan berada di atas metode yang digunakan oleh semua keluarga besar lainnya. Bahkan manual naga tersembunyi penentang dunia yang terkenal pun tidak cocok. Melihat punggung Yu Mantian, Ling Tian mulai mengembangkan lebih banyak rencananya sendiri. Perhentian berikutnya adalah keluarga Beiming, dan hasilnya seperti yang diharapkan oleh Ling Tian, ahli top keluarga mereka hanya bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh di bawah serangan hiruk-pikuk Yu Mantian. Ini memberi Ling Tian kejutan besar. Keahlian Yu Mantian berada di atas yang lain, sampai-sampai dia hanya setingkat lebih rendah dari Ye Qingchen yang datang dari Beyond Heavens. Namun, Ling Tian tidak pernah merasa bahwa seni bela diri Yu Mantian telah mencapai level saat ini. Setelah melalui pertempuran dengan keluarga Ximen dan Dongfang, Yu Mantian tampaknya masih bisa mengalahkan keluarga Beiming dengan mudah. Ada batas energi dan kekuatan seseorang, dan sementara energi Yu Mantian murni dan indah, itu tidak ditempa dari baja. Namun, dia semakin ganas saat dia bertarung, yang membuat Ling Tian bingung tanpa akhir. Berdasarkan asumsinya, Yu Mantian harus meluangkan waktu untuk menyingkirkan keluarga Beiming, kemudian diakhiri dengan hasil imbang bersama dalam pertarungan dengan keluarga Nangong. Namun, Yu Mantian seperti naga yang hidup dan harimau yang hidup, melompat-lompat dengan penuh semangat kemana-mana. Ini sama sekali berbeda dari asumsi awal Ling Tian, karena sumbernya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini harus memiliki kultivasi yang mirip dengan Ling Jian, atau bahkan lebih mendalam. Di lain waktu ketika dia bertarung melawan Ling Jian, pertarungannya sangat sengit, jadi bagaimana dia bisa begitu santai setelah 3 ronde berturut-turut. Setelah mereka berjalan keluar dari keluarga Beiming, Ling Tian dengan penuh semangat meletakkan tangannya di bahu Yu Mantian, memujinya tanpa henti, tetapi diam-diam melepaskan seutas benang tipis indera spiritual dan memasukkannya ke meridiannya. Anehnya, dia menemukan bahwa meskipun mereka telah melihat hari-hari yang lebih baik, luka dan kelelahan Yu Mantian tidak seserius yang dia kira. Apa alasan di balik ini? Ling Tian hanya melihatnya secara membabi buta dari sudut seni bela diri murni dan menemui jalan buntu dalam pikirannya. Ketika Yu Mantian menghadapi ketiga ahli itu berbeda dengan pertarungannya dengan Ling Jian. Saat membandingkan catatan, meskipun mereka mungkin kompetitif dan bersikeras untuk berjuang sampai akhir, tidak ada yang akan melakukan pertempuran hidup dan mati tanpa alasan yang bagus. Namun, Ling Jian dan Yu Mantian terlibat dalam pertempuran hidup dan mati di lain waktu. Setiap langkah yang dilakukan adalah untuk menuai kehidupan lawan, membuat mereka menari di pintu kematian beberapa kali. Selain itu, teknik gerakan Ling Jian berasal dari Ling Tian dan bersifat sementara dan tidak dapat diprediksi. Niat membunuhnya yang tak berwujud terkunci pada Yu Mantian, dan itu juga berdampak buruk pada penampilannya. Adapun semua duel ini, Yu Mantian selalu memiliki kesempatan untuk pulih. Juga, karena dia terus menang, itu menyebabkan semangatnya melambung ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mengapa dia merasa lelah. Menara Smoky Tea sekarang berada tepat di depan mereka, tetapi telah sangat berubah dari penampilannya saat ini beberapa hari yang lalu. Itu telah ditutup sementara dan ditata ulang. Semua orang di lobi sedang mendiskusikan kejadian ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. 2 spanduk besar, sepanjang puluhan kaki, digantung di atas atap. Kata-kata emas yang berkedip pada mereka berukuran setengah ruangan, dan bersama-sama mereka membentuk kalimat lengkap. Spanduk pertama bertuliskan, pahlawan dari 8 arah berkumpul, dan spanduk lainnya bertuliskan, perjamuan untuk semua pahlawan di bawah langit, dan di bawahnya tertulis, Smoky Tea menunggu kehadiranmu, beranikah kamu datang? Hanya ketika seseorang mendekat mereka dapat melihat apa yang tertulis di kain merah dan tergantung di dinding di bawah 2 spanduk. Mendengar bahwa semua pahlawan di bawah langit telah berkumpul di Sky Bearing, kami dari latar belakang yang sederhana sangat bersemangat. Kemasyhuran 7 negara dan 8 keluarga besar telah tersebar luas. Untuk menunjukkan keramahan kami, Smoky Tea tidak akan membuka untuk reservasi harian, melainkan menawarkan kamar gratis untuk 8 keluarga hebat. Kami berharap ini akan menciptakan kisah yang akan dibicarakan di Sky Bearing selama ribuan tahun mendatang. Kehormatan memiliki pakar seperti itu yang tinggal di tempat kami. Untuk semua pahlawan, kami berharap dapat melihat Anda di sini. Tertulis di bawah ini adalah lokasi untuk semua orang berkumpul, lobi. Semuanya gratis. Nenekku, Smoky Tea ini benar-benar punya uang. Ini bukan rumah bordil biasa. Yu Mantian hanya bisa berbisik,
dan bahkan Sue bersaudara pun tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Hanya Ling Tian yang tersenyum pahit. Rencana awalnya adalah meminta Gusian untuk mengosongkan tempat-tempat di sekitar paviliun wewangian surgawi, tetapi dia tidak menyangka wanita itu benar-benar mengunci seluruh menara Smoky Tea untuk masalah ini. Tidak disangka dia bisa membuat keributan seperti itu hanya dalam sehari semalam. Resolusi dan tekad seperti itu membuat Ling Tian sangat senang. Gusian ini pasti seseorang yang bisa menyelesaikan sesuatu. Dengan melakukan itu, ini akan menyebabkan pengaruh yang berbeda memiliki keraguan tentang apa yang direncanakan Smoky Tea. Tetapi apakah mereka merasa curiga atau khawatir? Selama satu keluarga pindah, yang lainnya akan bergegas untuk pindah juga. Meskipun ini mungkin jebakan, di depan para pahlawan di bawah langit, ini adalah masalah wajah yang tidak mampu dibuang oleh keluarga besar. Terutama untuk kata-kata yang tertulis di kain merah, Smoky Tea menunggu kehadiranmu, apakah kamu berani datang? Ini adalah provokasi terang-terangan, seolah-olah memberitahu semua orang, mereka yang tidak punya nyali bahkan untuk tinggal di sini sebaiknya mundur dan pulang. Mengapa saya tidak berani? Sialan, ketika Tuan Ketiga Yu melihat dua frasa terakhir, dia langsung menjadi marah. Sue Leng, segera berkemas ketika kita kembali. Kami akan pindah ke menara Smoky Tea sialan ini. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, apakah ayah ini akan takut? Kami adalah pahlawan dan ksatria gagah berani dari dunia pesilat. Sue Leng dan Sue Fei saling memandang tanpa mengeluarkan suara. Melihat kain merah itu, mereka berdua tahu bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Dengan sifat meledak-ledak dari Tuan Ketiga mereka, dia akan terguncang oleh hal terkecil. Selama dia melihat tanda itu, dia pasti akan pindah ke Menara Asap Tea, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan kehilangan akal di malam hari. Dengan hanya Tuan Ketiga Yu yang hadir, itu mirip dengan monyet yang menguasai gua saat harimau tidak ada. Sementara putri kecil hadir, dia jelas tidak dapat membujuk Tuan Ketiga Yu. Keduanya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Kepala keluarga tersayang, dari semua orang, mengapa Anda harus mengirim leluhur ini ke Sky Bearing? Jika kita membiarkannya terus melakukan apa yang diinginkannya, seseorang pasti akan mati. Guru ketiga ini adalah yang terbaik dalam menciptakan masalah dan benar-benar pembuat onar. Dengan perut penuh amarah dan kegembiraan dari kemenangannya, Tuan Ketiga Yu dengan gagah bergegas ke penginapan tempat keluarga Nangong tinggal. Tanpa berpikir dua kali, dia mendobrak pintu dan masuk. Kemudian, dia terbang mengamuk seperti harimau di antara kawanan domba. Nangong Tianhu, yang memiliki temperamen yang sama-sama meledak, juga melompat marah. Seperti dua banteng gila, mereka mengamuk di penginapan, menyebabkan Nangong Tianlong, yang bersembunyi, mengubah tempat persembunyiannya 3 kali. Pertarungan di antara mereka berdua seperti kilat surgawi yang bertemu dengan api bumi, dengan suara tinju mereka yang berbenturan terdengar di seluruh penginapan. Pada akhirnya, keduanya hanya menyerang tanpa bertahan, saling meninju secara bergiliran. Kedua ahli terkemuka bertindak sepenuhnya seperti bajingan jalanan yang terjerat dalam pertarungan tinju. Setelah 1 jam penuh, kemenangan dan kekalahan akhirnya menjadi jelas. Nangong Tianhu terbaring di lantai dengan memar di sekujur tubuhnya dan jubahnya compang camping, terengah-engah dengan matanya yang masih dipenuhi dengan niat bertarung yang gila. Namun, dia tidak bisa lagi bangkit. Adapun Tuan Ketiga Yu, dia masih stabil seperti gunung dan tertawa terbahak-bahak. Namun, seluruh wajahnya dipenuhi memar, bengkak di seluruh kepalanya, dan jubah sutranya telah berubah menjadi kain pengemis. Memar bisa terlihat di sudut bibirnya, dan bahkan bernapas pun akan membuatnya merasa sakit. Namun, ekspresi kegembiraan dan kepuasan bisa terlihat di wajahnya. Pertarungan seperti itu benar-benar sesuai dengan keinginan Tuan Ketiga Yu. Bahkan ketika dia pergi, dia masih menatap Nangong Tianhu dengan sedikit kengganan. Malam itu, Ling Tian berbaring di tempat tidur memikirkan hal-hal yang terjadi hari ini. Suasana hatinya benar-benar kacau, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengatur pikirannya. Cahaya bulan yang lembut merayap ke dalam ruangan tanpa suara, dengan langit dipenuhi dengan cahaya putih yang menerawang. Ling Chen meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing yang patuh, jauh di dalam mimpinya. Lengannya yang seperti batu giok melingkari leher Ling Tian erat-erat dengan ekspresi manis dan diberkati di wajahnya. Rencanaku untuk membiarkan Tuan Ketiga Yu melawan keempat keluarga utama seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Bahkan jika kepala keluarga Yu tahu tentang ini, dia mungkin akan setuju denganku. Dalam hidup,
Untuk segala sesuatu yang diperoleh, pasti ada yang hilang. Ketika Ling Tian menggunakan Yumantian untuk menekan berbagai kekuatan, dia juga mendorong pamor keluarga Yu ke puncak pada saat yang sama. Keluarga Yu benar-benar memenuhi reputasi mereka sebagai keluarga besar nomor satu. Seorang fanatik seni bela diri acak, Tuan ketiga Yu, sebenarnya mampu mengalahkan semua ahli terkemuka dari berbagai kekuatan, meninggalkan mereka tanpa kesempatan untuk melawan sama sekali. Setelah malam ini, pemikiran ini akan meresap ke dalam hati semua pahlawan di benua ini. Gengsi keluarga Yu pasti akan naik setingkat setelah apa yang terjadi hari ini. Ini adalah sesuatu yang Ling Tian tidak ingin lihat terjadi. Namun, Ling Tian tidak punya pilihan selain melakukan ini. Pertama, dengan berbagai kekuatan berkumpul di Sky Bearing, situasinya sangat sulit. Setiap kekuatan mulai gelisah karena mereka semua berpikir bahwa mereka nomor satu di dunia. Lebih jauh lagi, ikatan antara keluarga besar itu rumit dengan dendam yang terkumpul selama bertahun-tahun. Jika Ling Tian tidak menekan mereka sejak awal untuk mempertahankan mereka di tempat mereka, mereka pasti akan pecah menjadi kekacauan. Selama dua pihak memulai pertempuran, atmosfer yang sudah sangat bermuatan pasti akan meledak menjadi api konflik. Jika itu terjadi pasti tidak akan ada jalan untuk kembali. Dengan demikian, Ling Tian harus melemahkan semua kekuatan mereka ke keadaan di mana itu berada dalam kendalinya. Akhirnya, Ling Tian juga membutuhkan pesta untuk menarik perhatian semua orang. Sosok nomor 3 di keluarga Yu, Yumantian, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok. Setelah Yumantian menciptakan begitu banyak masalah, kebanggaan dari semua yang disebut ahli, nomor 1, pasti akan tetap terkendali. Selama Yumantian tinggal di Sky Bearing City, tak satu pun dari mereka berani bertindak dengan agresi tak terkendali. Paling tidak, mereka tidak lagi tidak terkendali seperti sebelumnya. Manfaat lain adalah kenyataan bahwa Ling Tian memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatan dari keluarga yang berbeda. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kenyataan bahwa dia gagal menyaksikan pertarungan dengan keluarga Simen karena dia harus menghibur Yu Bingyan. Ling Tian sangat ingin tahu tentang orang seperti apa yang memiliki nama yang menarik perhatian. Setelah memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan, Tuan ketiga Yu secara alami sangat senang dan datang untuk mencari Ling Tian untuk sebuah perayaan. Sebenarnya, perayaan itu hanyalah alasan, dan alasan sebenarnya adalah keinginannya akan anggur yang enak. Setelah beberapa putaran minum, Nyonya Tua Ling, Adipati Ling dan Ling Zhan juga bergegas untuk berbasa-basi dengan Yumantian sebelum pergi. Ketika mereka pergi, mereka menginstruksikan Ling Tian untuk mempersiapkan diri saat mereka akan memasuki istana untuk pesta perayaan karena permaisuri Ling Ran sedang hamil lagi. Mendengar kabar baik ini, Ling Tian tertegun sejenak. Berita ini mengingatkan Ling Tian bahwa bibinya berada di keluarga kekaisaran kerajaan Bantalan Langit. Dalam rencananya di masa depan, dia pasti akan menyakiti Ling Ran, putri Jiao Yue, dan bayi yang belum lahir ini. Apa yang harus dia lakukan? Pilih keluarganya, ambisinya sendiri. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Ling Tian menutup matanya dan menghela nafas panjang. Setelah sekian lama, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi untuk saat ini. Semuanya pasti akan baik-baik saja pada akhirnya. Mengapa saya harus begitu khawatir tentang hal itu sekarang? Tepat ketika dia akan tertidur, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya dan dia terkejut. Ling Tian tiba-tiba teringat tentang bagaimana dia dibius sebelum dia lahir. Sebagai penerus keluarga Ling, dia sudah mendapat perlakuan seperti itu. Dengan bibinya menggendong putra kaisar, apakah dia juga akan menghadapi hal seperti itu? Ling Tian tahu bahwa penyesalan terbesar bibinya adalah kurangnya seorang putra. Sekarang dia hamil, dia pasti akan menaruh semua harapannya pada anak ini. Jika seseorang membuat skema dan menyebabkan dia kehilangan anaknya, Ling Ran akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Dengan kepribadian Ling Ran, dia mungkin tidak akan mampu menahan trauma. Aku pasti harus segera mengunjungi istana, pikir Ling Tian pada dirinya sendiri sambil menutup matanya. Keesokan paginya saat fajar, Yumantian, yang mabuk lagi, tidak berani menunggu Ling Tian mengunjunginya dengan anggur harum. Begitu matahari terbit, dia mendesak Sue bersaudara untuk mengemasi barang-barang mereka dan pindah ke menara Smoky Tea. Dengan dia menjadi pahlawan nomor 1 di Sky Bearing City, dia berpikir bahwa dia pasti harus berkunjung ke Smoky Tea Tower. Tak berdaya,
Sueleng hanya bisa menemani Yu Mantian ke Smoky Tea Tower setelah meminta petunjuk dari Yu Bingyan. Namun, karena identitas Yu Bingyan belum dipublikasikan. Karena itu, dia memanfaatkan fakta ini untuk tinggal di kediaman Ling. Di depan kelompok itu adalah tuan ketiga Yu yang bersemangat dan energi. Di belakang adalah penjaga keluarga Yu yang tampak muram. Adapun penjaga wanita, mereka secara alami tinggal bersama Yu Bingyan di kediaman Ling. Semua penjaga laki-laki ditugaskan ke Yu Mantian, membuat mereka semua sangat tidak senang. Namun, tidak ada yang menduga fakta bahwa keluarga pertama yang pindah ke Menara Smoky Tea bukanlah keluarga Yu, melainkan keluarga Nangong. Ini membuat Yu Mantian sangat tertekan, hampir ingin menemukan Nangong Tianhu untuk pertempuran lagi. Setelah pertempuran kemarin, keluarga Nangong menerima berita tentang Menara Smoky Tea yang mengundang semua pahlawan di benua itu, dengan pendapat dari keluarga Nangong yang terbagi. Tetapi tepat pada saat itu, Nangong Yu berkata, karena Menara Smoky Tea berani mengundang semua pahlawan di benua ini, pasti tidak akan ada masalah. Jika sesuatu terjadi, Menara Smoky Tea dan seluruh kerajaan Bantalan Langit akan pasti menderita serangan dari seluruh benua. Pada saat itu, tidak ada kerajaan atau keluarga, termasuk keluarga Yu, yang dapat menghentikan balas dendam bersama dari berbagai kekuatan. Dengan Menara Smoky Tea yang begitu provokatif, Yu Mantian dari keluarga Yu pasti akan kehilangan ketenangannya dan menjadi yang pertama masuk. Selama dia masuk, semua kekuatan lain pasti akan masuk juga, karena takut terlihat lemah. Jika kita akhirnya menjadi yang terakhir masuk, kita pasti akan diremehkan oleh yang lain. Karena belum ada orang lain yang pindah, mengapa kita tidak mengambil kesempatan dan menjadi yang pertama? Pada saat itu, kami akan dapat membuat keluarga Nangong kami menonjol dari yang lain. Nangong Tianlong mengangkat jempolnya untuk memuji dan setuju dengan ide ini. Jadi keluarga Nangong benar-benar pindah ke Menara Smoky Tea malam itu. Bahkan Nangong Tianhu yang terluka parah memaksa dirinya berjalan ke Menara Smoky Tea. Meskipun Yu Mantian bergegas untuk pindah ke Menara Smoky Tea, dia tetap berada di posisi kedua. Third Master Yu sangat tertekan saat melihat Nangong Tianhu, kepalanya bengkak seperti kepala babi, berdiri di pavilion yang ditugaskan untuk keluarga Nangong dan tertawa sinis. Setelah menyelesaikan pendaftaran, dia mengabaikan keramahan Gusian yang mendesaknya untuk tetap tinggal dan berjalan keluar dengan ekspresi frustrasi. Tiba-tiba, gelombang bahaya yang familiar menyapu hatinya. Mengangkat kepalanya, wajah Yu Mantian menunjukkan kegembiraan, karena di depannya adalah seorang pemuda berpakaian serba hitam, menatapnya dengan tatapan elang. "Iya, ini kamu, Nak, tuan ketiga akhirnya menemukanmu." Yu Mantian segera mengidentifikasi pemuda itu sebagai Ling Jian. Meskipun dia tidak tahu nama Ling Jian, pertempuran antara keduanya beberapa hari yang lalu adalah yang paling berbahaya, serta pertarungan paling mendebarkan yang pernah dia alami dalam beberapa tahun terakhir hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa melupakan fitur orang ini? Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Ling Jian memelototinya, berbisik pelan, "Ikuti aku," sebelum berpaling. Yu Mantian sangat gembira, mengikuti di belakang Ling Jian tanpa sepatah kata pun. Dia bahkan tidak peduli bahwa pihak lain adalah pembunuh yang kejam. Dia juga tidak menganggap bahwa jebakan bisa saja dipasang. Apakah lebih baik menyebutnya idiot daripada fanatik seni bela diri? Setelah pertempuran hari itu, meskipun Yu Mantian selalu mengagumi pemuda berpakaian putih, dia merasa bahwa pemuda berpakaian putih itu menang terutama karena dia memanfaatkan kelemahannya sendiri saat itu. Sementara dia mengagumi kekuatan pemuda berpakaian putih itu, dia tidak menghormati pemuda berpakaian putih itu. Namun, remaja berpakaian hitam yang keras kepala dan tak kenal takut ini menyerangnya, membuatnya merasa bahwa sangat disayangkan bakat seperti itu menjadi pembunuh. Ini karena Yu Mantian merasa remaja itu mirip dengannya ketika dia masih muda, menciptakan semacam resonansi dengan Ling Jian. Adapun Ling Jian yang memimpin jalan di depan, dia memiliki rasa penghargaan yang langka. Yu Mantian mungkin tampak tidak sopan dan tidak peka, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang rendah hati dan berdarah panas. Ling Jian hanya mengagumi orang seperti ini. Dia berpikir bahwa untuk benar-benar memiliki teman seperti itu bukanlah hal yang buruk. Ini adalah pertama kalinya Ling Jian berpikir untuk berteman dengan seseorang, dan jika Ling Tian mendengarnya, dia pasti akan bersyukur. Ling Jian sangat setia kepada Ling Tian sejak dia dibawa, tetapi penyesalan Ling Tian adalah bahwa Ling Jian sama sekali tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaannya, dan biasanya dingin dan terpisah.
Tidak pernah ada orang yang bisa memecahkan cangkang esnya, satu-satunya pengecualian adalah Ling Tian. Untuk berpikir bahwa Yumantian yang tidak peka akan menjadi orang yang melelehkan permukaan beku Ling Jian. Keduanya, satu memimpin dan satu mengikuti, melesat keluar dari gerbang kota dalam waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan secangkir teh. Tiba-tiba, kecepatan Ling Jian meningkat tajam, menyebabkan Yumantian tidak bisa bertahan bahkan bersamanya. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjaga jarak 10 kaki di belakang Ling Jian, yang hampir membuat Yumantian gila. Teknik gerakan anak ini tidak hanya lebih baik dariku. Bagi saya untuk memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, tetapi tidak dapat mengejar dia berbicara banyak tentang keahliannya. Keduanya menyerupai gumpalan asap saat mereka melaju melintasi hamparan luas tanah di luar kota. Hanya setelah mencapai hutan hijau yang rimbun, Ling Jian memberi isyarat kepada Yumantian sebelum menembak ke dalam seperti sambaran petir. Yumantian sama sekali tidak ragu-ragu, mengikutinya dengan terburu-buru. Adapun pepatah, tidak ada yang lari ke hutan dengan sukarela, itu tidak lebih dari omong kosong untuk Tuan Ketiga Yu. Di tempat terbuka di dalam hutan, Ling Jian yang berpakaian hitam berdiri tegak lurus, seperti lembing yang menusuk langsung ke tanah, tersenyum hangat pada Yumantian. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh yang terakhir membuatnya merasa sangat senang. Jika Ling Chen dan orang-orang Ling lainnya melihat ekspresinya saat ini, mereka akan sangat terkejut. Jian, kakak Jian benar-benar bisa tersenyum. Di mana pria berbaju putih itu? Bangsawan muda di rumahmu. Tidak bisa melihat sikap halus dari orang yang paling ingin dilihatnya, Yumantian merasa sangat sedih. Dia menatap tajam dan melanjutkan, karena kamu memanggilku, kenapa dia tidak ada di sini? Meski keahlianmu bagus, kamu masih bukan lawan Tuan Ketiga ini. Rumahku bangsawan muda. Ling Jian memandang Yumantian seolah-olah dia adalah sebuah lelucon. Kapan saya mengatakan bahwa saya datang di bawah instruksi bangsawan muda saya? Ini bukan di bawah perintah bangsawan mudamu. Tapi kamu benar-benar bukan tandinganku. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu saat itu? Kekuatanmu tidak sebanding dengan pria daun emas itu, dan kakak laki-lakiku telah mengatakan bahwa luka-lukanya akan memakan waktu setidaknya 100 hari untuk pulih. Kamu bahkan terluka lebih parah darinya saat itu, jadi bagaimana kamu bisa mengaktifkan teknik gerakanmu? Yumantian sedikit terkejut, karena berdasarkan perkiraannya Ling Jian membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sembuh, tetapi setelah hanya beberapa hari dia tampak seperti hujan. Terima kasih, Tuan Ketiga, atas perhatian Anda. Bangsawan muda di rumah saya memiliki ajaran surga. Hanya dalam 2 hari, semua luka saya sembuh. Setelah berbicara tentang tuannya sendiri, wajah Ling Jian bersinar dengan tatapan penuh hormat. Bocah berpakaian putih itu, yang merupakan tuan muda keluargamu, memang ahli yang tak terduga. Kupikir dengan bertemu denganmu hari ini, aku akan bisa memberinya kesempatan untuk pertandingan ulang. Saat itu, aku sudah menggunakan lebih dari setengah dari total kekuatanku melawanmu, atau dia tidak akan mampu menahan 3 pukulan denganku. Yumantian tidak bisa menahan ekspresi kesedihan di wajahnya. Setelah bertarung dengan keluarga besar, dia merasakan momentum dan kepercayaan dirinya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mulai berpikir bahwa dia adalah yang terkuat di Sky Bearing dan ingin menghajar orang berpakaian putih itu seperti yang dia lakukan pada Nangong Tianhu. Melihat Ling Jian, dia secara alami mengaitkannya dengan mengikuti perintah pria berpakaian putih itu. Sepanjang jalan, dia menyesuaikan diri dengan kondisi mental terbaiknya, dan sekarang mendengar bahwa bangsawan muda tidak hadir, kegembiraannya berkurang seperti bola karet yang robek. Merosot ke tanah dengan putus asa, dia bergumam, lalu mengapa kamu bahkan memanggilku? Kamu bahkan bukan tandinganku. Aku menghormatimu, jadi jangan berkelahi, karena kamu benar-benar bukan tandinganku. Jika kamu memperburuk internalmu cedera sekali lagi, kamu tidak akan pernah bisa maju selama sisa hidupmu. Tatapan dingin keluar dari mata Ling Jian, mengarah langsung ke Yumantian. Meskipun apa yang dia katakan adalah fakta, bagi seseorang yang sebangga Ling Jian, kalimat seperti itu seperti penghinaan. Jadi bagaimana dia bisa mengambil berbaring itu? Yumantian sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah menghina seseorang dengan kata-katanya yang ceroboh, bahkan melanjutkan dengan nada bersahabat, anak laki-laki berpakaian hitam, sebaiknya kau panggil saja bangsawan mudamu, Tuan Ketiga tidak ingin bertarung denganmu di semua. Jika kamu ingin bertarung dengan bangsawan muda keluargaku, hanya berdasarkan keterampilanmu saat ini,
kamu tidak layak. Meskipun terakhir kali kamu dirugikan karena pertarungan kita, pada akhirnya, bangsawan muda kita hanya bertukar 3 serangan denganmu. Tanda seru petik 2, memikirkan tentang tujuan yang telah dipercayakan Ling Tian kepadanya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang tidak perlu. Tapi nadanya menjadi terasa lebih dingin. Apa, aku tidak layak? Memang benar bahwa kita hanya bertukar 3 serangan, tetapi sebelum itu, aku bersikap sangat lunak padamu untuk mencegahmu melukai vitalitasmu terlalu banyak. Dalam 100 serangan itu, aku bisa saja membunuhmu dengan mudah. Yumantian sekarang tampak seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, dan melompat dari tanah dengan mata melebar berteriak, aku tidak layak. Sialan ibunya, ini tanda pagar persen dolar persen pangkat tanda pagar B set asterisk R. Dia hanya akeong tanda pagar dolar tanda pagar persen tanda pagar dolar. Sejumlah besar kata-kata sumpah serapah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Tuan ketiga Yu menunjuk ke langit dan meludah ke tanah, penuh kebencian. Orang bisa melihat wajahnya yang berbulu mulai berubah menjadi ungu. Beraninya dia meremehkanku, Yumantian. Ini tidak bisa dimaafkan. Tuan ketiga Yu menggertakkan giginya, menciptakan suara retakan saat semua otot di wajahnya berkedut tak terkendali, seolah-olah dia akan meledak. Rasa senang yang jahat muncul di Ling Jian saat dia menatap Yumantian. Bangsawan mudaku telah berbicara. Jika Tuan ketiga dapat memenuhi suatu syarat, dia akan mengunjungi Tuan ketiga dan memungkinkan Anda untuk dengan senang hati terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengannya. Namun, jika Anda tidak dapat lulus ujiannya, maka lupakan bahkan tentang mendiskusikannya. Kondisi apa? Yumantian melompat, langsung menuju Ling Jian, dan hendak meraih kerahnya. Ling Jian tampak seperti melayang saat dia melompat mundur beberapa kaki, melayang ke udara. Pada titik ini, tangan kanannya juga mencengkeram gagang pedangnya dan mengeluarkan pedang setengah jalan dari sarungnya. Sring, saat dia mengeluarkan bilahnya, dia menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuh bilahnya. Itu menyebabkan pedang terus bergetar dan mengikis sarungnya, menghasilkan suara pedang yang nyaring dan jernih yang berdering tanpa henti. So. Mengikuti suara ini, 5 pemuda berpakaian hitam lainnya muncul dari hutan, berdiri berjajar di samping Ling Jian. Mereka semua memberi hormat, Kakak Jian. Ling Jian mengangguk sebelum berbalik menghadap Yumantian. Ini 5 saudara laki-laki saya. Tuan ketiga, jika Anda dapat menghancurkan formasi mereka, maka bangsawan muda keluarga saya akan menunjukkan dirinya untuk bertarung. Hahaha, orang ini terlalu meremehkanku. Bukankah hanya 5 udang? 5 orang ini. Memalingkan pandangannya, dia terkejut melihat 5 pasang mata penuh dengan niat membunuh. Mulutnya yang besar juga segera menutup, saat merinding muncul di sekujur tubuhnya. Tuan ketiga Yu mengutuk dalam hatinya, apakah ini kelima adik laki-lakimu? Sialan, lebih seperti 5 serigala kecil. Dengan sekali pandang, Yumantian yakin bahwa 5 remaja di depannya adalah karakter yang sudah mati rasa untuk membunuh. Niat membunuh di mata mereka hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Ling Jian. Mereka semua tampak sangat energi dengan cahaya ilahi bersinar di mata mereka, jelas ahli dalam seni bela diri dalam dan luar. Bagaimana mereka berlatih ke level ini meski masih sangat muda? Apakah orang jenius itu umum di dunia? Ya ampun, apakah Tuan ketiga takut? Bangsawan muda saya mengatakan bahwa jika Tuan ketiga tidak percaya diri menghadapi mereka berlima bersama-sama, Anda dapat menangani 3 atau 2 dari mereka pada saat yang sama. Namun, bangsawan muda saya akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah bahkan jika mereka bertiga bertarung bersamaan. Jika Tuan ketiga bahkan tidak bisa menang melawan mereka bertiga bersama-sama, sebaiknya Anda berhenti berpikir untuk menemukan bangsawan muda saya. Tentu saja, jika Tuan ketiga curiga di hati Anda, saya bisa membiarkan mereka melawanmu satu persatu. Selama kamu mengalahkan mereka semua, itu juga akan dianggap sebagai kemenanganmu. Ling Jian berkata dengan tenang sambil duduk santai di atas pohon. Apa omong kosong, melawan mereka satu persatu dianggap sebagai kemenanganku. Bukankah hanya mereka bertiga? Kamu terlalu meremehkan Tuan ketiga ini. Biarkan mereka berlima mendatangiku bersama-sama. Yumantian melambaikan tangannya dengan kepahlawanan. Tuan ketiga agak terlalu ceroboh. Karena fakta bahwa kita semua mengenal satu sama lain, tidak baik bagi kita untuk berakhir dalam konfrontasi yang intens. Aku akan membuat keputusan kalau begitu. Bagaimana dengan ini?
Dia berkata dengan banyak pertimbangan kepada Yumantian setelah berpikir sejenak, aku akan memerintahkan mereka untuk melawanmu secara individu terlebih dahulu. Tuan ketiga pertama-tama dapat merasakan kekuatan individu mereka sebelum melawan mereka bersama. Bagaimana dengan itu? Namun, Tuan ketiga pasti harus tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mereka pasti bukan tandingan Anda secara individu dan akan sulit bagi saya untuk menjawab bangsawan muda saya jika Anda menyakiti saudara laki-laki. Ketika Yumantian mendengar itu, dia berkata dengan rasa terima kasih, kakak benar. Agar bangsawan mudamu bertarung melawan mereka bertiga bersama-sama, dia pasti sangat akrab dengan semua seni bela diri mereka. Jika aku melawan mereka bersama sejak awal, itu memang tidak adil. Yakinlah, bagaimana seseorang seperti saya, Tuan ketiga Yu, akan menurunkan diri saya ke level mereka. Tanpa ekspresi, Ling Jian berteriak pada mereka berlima, pernahkah kamu mendengar itu? Tuan ketiga ingin memberi kalian satu atau dua petunjuk. Apakah kalian masih tidak akan berterima kasih padanya? Tuan ketiga adalah ahli terkemuka di panggung Xiantian, tak terkalahkan di kota Bantalan Langit. Kalian semua lebih baik melakukan yang terbaik dan tidak mempermalukan bangsawan muda. Kalian berlima bisa memutuskan urutannya sendiri. Ling Tian menginstruksikan dengan tenang. Saat Ling Jian berkata bahwa mereka berlima menyerang bersama dan menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Mereka benar-benar sinkron sehingga hanya satu, siing, yang bisa terdengar. Tak satu pun dari mereka yang mau mundur selangkah dan Yumantian langsung terkejut. Kami sudah sepakat untuk bertarung satu lawan satu. Mengapa mereka masih maju terus seperti serigala kelaparan mencari sepotong daging? Apa aku benar-benar sepopuler itu? Ling Jian kemudian mendengus keras. Saat gerutuan itu terdengar, kelima wajah mereka berubah dan mereka saling memandang, menyatukan pedang mereka. Kemudian, mereka berlima merombak diri dan mengatur diri mereka sendiri sesuai usia, menentukan urutan pertempuran mereka dari sana. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Yumantian. Mereka berlima hanya tahu bahwa orang di depan mereka adalah ahli yang hampir menyebabkan Ling Jian kehilangan nyawanya. Sebuah bola kemarahan sudah muncul di hati mereka, dan mereka berlima telah terlalu sering mengutuk Yumantian dalam diam. Sekarang pelakunya tepat di depan wajah mereka, bagaimana mungkin mereka menunjukkan belas kasihan? Yang di depan tentu saja adalah Ling Feng. Melihat keempat saudara laki-lakinya dengan gembira, dia maju selangkah, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil berkata, semoga Tuan ketiga memberi saya beberapa petunjuk. Dia kemudian menghunus pedangnya dengan siing. Wajah Yumantian juga menjadi serius. Sementara dia sombong, dia adalah seorang fanatik seni bela diri di dalam hatinya, dan tidak akan pernah meremehkan lawannya. Terutama remaja di depannya sekarang, membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim. Niat membunuh yang kuat terlihat di matanya, seolah-olah dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa membelah Yumantian menjadi dua dengan pedangnya. Niat membunuh yang pekat sama sekali tidak lebih lemah dari bocah berpakaian hitam itu. Yumantian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh bocah berpakaian hitam itu. Ling Jian hanya mengatakan bahwa Yumantian tidak bisa melakukan pukulan mematikan tapi dia tidak menahan kelima serigala ini sama sekali. Yumantian hanya bisa memelototi Ling Jian. Namun, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa ketika Ling Feng menyerang, sesosok hitam melayang diam-diam, bertengger di pohon yang dipenuhi dedaunan. Matanya berbinar saat mengamati pertempuran di bawahnya, seolah-olah dia sangat prihatin dengan pertempuran di antara mereka berdua. Ling Tian telah tiba. Awalnya, Ling Tian tidak berniat untuk datang, menyerahkan semuanya ke tangan Ling Jian. Tapi setelah menerima berita Ling Jian, Ling Tian berubah pikiran dan muncul secara pribadi. Namun, teknik gerakan Ling Tian telah mencapai tingkat yang sangat mendalam dan tidak ada yang bisa mendeteksi kedatangan Ling Tian. Bahkan tahap Xiantian Yumantian tidak terkecuali. Bagi mereka berlima, Ling Jian seperti saudara yang baik dan pemimpin yang baik. Selain itu, seni bela diri Ling Jian sudah berada pada level yang sangat tinggi dan dia bisa dikatakan sebagai bawahan nomor satu Ling Tian. Sementara seni bela diri Ling Chen tinggi, dia terlalu lembut dan Ling Tian tidak ingin tangannya ternoda terlalu banyak darah. Karena itu, dia tidak akan pernah memberikan misi pembunuhan apapun kepada Ling Chen. Sementara Ling Jian adalah seorang pembunuh yang baik, dia bukanlah seorang guru yang baik. Ling Jian hanya memiliki hasil di matanya dan tidak pernah peduli dengan prosesnya.
Saat menjalankan misi, inilah kekuatan terbesarnya. Saat mengajar mereka berlima, ini adalah kelemahan terbesarnya. Dengan karakternya itu, dia tentu saja tidak akan dapat secara sistematis mengidentifikasi masalah yang dimiliki kelima bocah itu dan menawarkan solusi kepada mereka. Ketika mereka berlima menghadapi Yumantian sendirian, pertarungan pasti akan mengungkapkan kelemahan dalam seni bela diri mereka dan itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Yumantian tidak akan memberikan pukulan mematikan sementara mereka berlima bisa keluar semua. Mereka mampu melepaskan setiap pukulan mematikan yang mereka miliki di gudang senjata mereka. Betapa langka kesempatan target langsung ini di depan mereka. Jadi, Ling Tian akhirnya memutuskan untuk bergegas. Pedang Ling Feng menyerang seperti angin menderu, melepaskan serangannya dari segala arah sambil mengandalkan teknik gerakan gesitnya. Dari jauh, sepertinya ada ular perak yang mengelilingi tubuh kekar Yumantian. Setiap serangan seperti merkuri yang ditembakkan dari tanah, datang ke arahnya dari segala arah. Wajah Yumantian berubah serius saat dia mengangkat pedangnya untuk berjaga-jaga dari serangan itu. Meskipun dia tidak melancarkan satu serangan pun, dia seperti pohon pinus yang bangga dan pilar yang kuat. Baik itu badai atau tsunami, saya akan tetap diam. Ling Tian mendesah dalam hatinya, sama seperti pepatah, kekuatan tidak bisa bertahan lama, kelebihan tidak bisa dijaga. Serangan terus-menerus Anda hanya akan meningkatkan tingkat kelelahan Anda. Bagaimana Anda bisa bertahan lama? Namun, seorang kultivator Xiantian adalah yang terbaik dalam pertempuran yang berlarut-larut. Terutama fakta bahwa Yumantian sengaja membuatmu lelah dengan sabar. Dalam waktu kurang dari 50 gerakan, Feng kecil pasti akan kalah. 10 gerakan, 20 gerakan, 40 gerakan. Akhirnya, Yumantian melepaskan serangan baliknya seolah-olah mengandung kekuatan guntur, pedang panjangnya diayunkan dengan aura ganas. Angin kencang terpancar dari tubuh pedangnya. Saat angin kencang menyebar perlahan, secara bertahap membentuk siklon mini. Di bawah serangan Yumantian yang dipenuhi dengan kibatinnya yang kuat, gerakan pedang Ling Feng sudah menjadi berantakan saat dia berjuang untuk mempertahankan serangannya. Ling Feng hanya bisa mengandalkan teknik gerakan gesitnya untuk bertahan dalam pertempuran. Serangan balik Yumantian ini menunjukkan manfaat menciptakan masalah selama bertahun-tahun, pengalaman pertempuran. Dia tahu bahwa pertarungan 3 orang adalah puncak hari itu. Karena itu, dia dengan sengaja menyimpan kekuatannya sejak awal dan memperhatikan keterampilan pedang Ling Feng, mencari cara untuk mematahkannya. Hanya setelah dia yakin bahwa dia jelas tentang seni bela diri Ling Feng barulah dia melancarkan serangan balik. Dentang, dengan suara keras, pedang Ling Feng terbang dari tangannya. 9 gerakan, hasil ini di luar dugaan Yumantian. 40 langkah pertama adalah untuk Yumantian mengamati seni bela diri Ling Feng sambil melelahkannya pada saat yang bersamaan. Namun, Yumantian melepaskan setidaknya 70% dari kekuatannya selama 9 langkah terakhir untuk mengalahkan Ling Feng dengan cepat. Namun, Ling Feng yang sudah kelelahan sebenarnya mampu mempertahankan diri di bawah serangan Yumantian tanpa menjadi berantakan. Selanjutnya, Yumantian menggunakan 80% dari kekuatannya untuk satu pukulan sebelum mengirim pedang Ling Feng terbang. Dengan kata lain, orang tanpa nama itu, Ling Feng, sebenarnya bertahan 10 gerakan meskipun dia memberikan semua yang dia miliki. Jika ini diketahui dunia, Ling Feng pasti akan terkenal di dunia dalam waktu singkat. Bertahan 50 gerakan di bawah ahli batu giok emas dari keluarga Yu. Selanjutnya, di bawah Yumantian, yang secara terbuka diakui memiliki serangan paling gila. Dengan usia Ling Feng, ini adalah prestasi yang luar biasa. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan Yumantian. Hal yang paling mengejutkan Yumantian adalah kenyataan bahwa remaja ini tidak memiliki jejak emosi di wajahnya setelah kekalahan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekecewaan atau kegembiraan, seolah-olah dia bukan orang yang bertarung sebelumnya. Terlepas dari terengah-engah dan mata merah yang mengungkapkan fakta bahwa dia baru saja bertempur, tidak ada tanda-tanda lain di bagian lain tubuhnya. Dia seperti orang yang baru saja pulang dari jamuan makan. Tingkat kondisi mentalnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa. Aku kalah. Tuan ketiga memang kuat. Ling Feng melihat ke arah Ling Jian dan berkata dengan tenang. Ling Jian menjawab dengan cemberut, tidak memalukan kalah darinya, minggir. Siapa berikutnya?
Ling Feng mengakui apa yang dikatakan Ling Jian sebelum mengambil pedangnya dan berdiri kembali sejalan dengan saudara-saudaranya. Dia kemudian mulai bermeditasi sambil berdiri. Ling Yun, yang berada di baris berikutnya, telah menghunus pedangnya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yumantian. Ling Tian melihat ke arah Ling Feng yang sedang bermeditasi dan kemudian dia melihat ke arah Ling Jian yang sedang menatap pertempuran dengan saksama dengan matanya yang membara dengan semangat juang. Ling Tian kemudian hanya bisa menghela nafas panjang. Syukurlah saya datang ke sini hari ini. Jika tidak, lebih dari setengah kesempatan langka untuk meningkatkan 5 kekuatan mereka mungkin akan terlewatkan. Bagaimana ini waktunya untuk bermeditasi? Dari keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, salah satunya adalah Ling Yun yang memiliki keterampilan pedang yang mirip dengan Ling Feng, dan yang lainnya adalah musuh yang baru saja mengalahkan Ling Feng. Ini adalah waktu terbaik bagi Ling Feng untuk mengamati mereka untuk meningkatkan dirinya sendiri. Setelah secara pribadi melawan Yumantian, mengamati Ling Yun melawan Yumantian dengan keterampilan pedang yang serupa adalah waktu terbaik baginya untuk memperhatikan area di mana perbaikan dapat dilakukan. Ini seharusnya waktu bagi Ling Feng untuk takut bahwa dia tidak cukup memperhatikan. Namun, Ling Feng sebenarnya memilih untuk menutup matanya dalam meditasi pada saat seperti itu. Bahkan jika energinya sedang kacau, dia bisa membuka matanya dan perlahan pulih, bukan? Ling Jian dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung dan benar-benar lupa mengomentari penampilan Ling Feng atau mengingatkannya untuk memperhatikan. Ini membuat Ling Tian memiliki keinginan untuk melompat ke bawah dan memberinya pukulan yang bagus. Apakah dia benar-benar melupakan tugasnya? Ling Feng, yang sedang bermeditasi, merasakan tusukan ringan di punggungnya saat cabang pendek jatuh ke lantai. Karena terkejut, dia ingin berbalik untuk melihat tetapi tiba-tiba mendengar bisikan, "Bodoh. Apakah ini saatnya kamu bermeditasi? Buka matamu dan awasi mereka dengan hati-hati." Tubuh Ling Feng bergetar saat dia mengenali bahwa ini adalah suara bangsawan mudanya. Jadi, bangsawan muda ada di sini. Ekspresi hormat dan pemujaan memenuhi wajahnya saat dia membuka matanya lebar-lebar untuk mengamati pertarungan antara Ling Yun dan Yumantian. Setelah memperhatikan mereka dengan hati-hati, dia akhirnya menyadari apa yang baru saja dia lewatkan sebelumnya. Dia segera dipenuhi dengan penyesalan, melebarkan matanya dan tidak melihat kemanapun sejak saat itu. Pada saat yang sama, suara Ling Tian juga terdengar oleh telinga Ling Jian, B***Jian. Bagaimana kamu mengajar murid-muridmu? Mengabaikan mereka sepenuhnya setelah pertarungan selesai. B***R. Ling Jian tercengang saat wajahnya yang pucat berangsur-angsur memerah. Dia hanya bisa mengutuk dirinya sendiri karena melupakan segalanya saat dia menyaksikan pertempuran sengit di depannya. Dia benar-benar lupa tujuan utama pertempuran hari ini. Jika bukan karena bangsawan muda yang diam-diam mengikuti mereka ke sini, dia mungkin akan mengacaukan segalanya hari ini. Setelah bertarung 4 ronde, napas Yumantian juga menjadi tidak teratur. Sekarang, dia tidak lagi merasa bertarung melawan 4 remaja. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi 4 binatang buas. 4 serigala yang benar-benar kelaparan. Dia juga sangat kelelahan. Terutama fakta bahwa dia tidak bisa memberikan pukulan membunuh adalah siksaan total bagi Tuan Ketiga Yu. Namun, serigala di depannya tidak memiliki pertimbangan sama sekali, dengan setiap serangan mereka dengan maksud mengambil nyawanya. Yumantian merasakan kepalanya berdenyut. Tuan Ketiga Yu yang sangat tangguh merasa dirinya sekarat karena sakit kepala ini. Tapi untungnya, seni bela diri keempat orang ini serupa, membuat hidup Yumantian sedikit lebih mudah. Tapi meski begitu, jubahnya sudah compang-camping, dengan dia hampir harus berlarian telanjang. Ada juga 7 hingga 8 luka di tubuhnya. Karena luka-luka ini hanyalah goresan, Yumantian merasa bahwa lawannya telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau tidak, amarahnya yang berapi-api pasti sudah meledak sekarang. Yang terakhir tersisa, Tuan Ketiga Yu terengah-engah saat dia merasa lega, setelah yang terakhir ini, aku pasti harus meminta istirahat. Sialan, bahkan seorang pria yang terbuat dari besi tidak akan mampu menahan pertarungan begitu banyak orang sekaligus. Ling Qi berjalan perlahan ke depan dan melihat napas Yumantian yang terengah-engah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mundur selangkah, mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan berkata, "Tuan Ketiga, kamu harus istirahat dulu." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi Yumantian dan duduk bersila di lantai, menutup matanya dan menutup semua inderanya.
Ling Tian di atas pohon, Ling Jian di bawah pohon, dan Yu Mantian mengungkapkan wajah kekaguman pada saat yang sama. Terlepas dari seberapa bagus seni bela dirinya, sikap Ling Qi saja sudah menunjukkan keagungan seorang pejuang yang hebat. Ekspresi bersalah kemudian muncul di wajah Ling Yun, Ling Lei, dan Ling Qi, saat mereka menundukkan kepala karena malu. Tatapan tajam Ling Jian kemudian menyapu melewati mereka bertiga, angkat kepalamu. Lihat bagaimana kalian bertindak. Ling Qi menghormati lawannya dan mengakui bahwa dia adalah seorang pahlawan, memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Ini adalah tindakan heroik, dan dia mengagumkan untuk melakukannya. Namun, kalian juga tidak salah. Ingat apa misimu, simpan kekuatanmu untuk membunuh musuh. Hari ini, pertempuran dengan Tuan Ketiga hanyalah pertarungan persahabatan dan bukan pertempuran hidup atau mati. Dengan demikian, tindakan Ling Qi masih dapat diterima. Namun, jika kalian mulai mengasihani lawan dalam pertempuran hidup atau mati, itu hanya memperlakukan hidup Anda sebagai lelucon. Itu tidak lebih dari kebodohan dan bukan kepahlawanan. Mereka berlima menganggukkan kepala dengan sungguh-sungguh menanggapi apa yang dikatakan Ling Jian. Setelah berhenti sejenak, Ling Jian melanjutkan, kalian semua harus ingat bahwa musuh adalah musuh. Bahkan jika musuh adalah pahlawan yang sangat dihormati atau orang suci yang disembah oleh dunia, statusnya akan hilang saat dia hidup. Atau pertempuran kematian dengan kalian. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah adalah fakta bahwa dia bisa membunuhmu. Dia adalah musuhmu, mengerti? Tanpa diragukan lagi, kata-kata Ling Jian jelas sedikit ekstrim. Namun, bagi mereka berlima yang memiliki pekerjaan khusus, ini juga merupakan prinsip yang penting. Saat Ling Jian mengatakan itu, mereka berlima mengangguk sebagai tanda terima. Bahkan Yu Mantian, yang sedang bermeditasi, mau tidak mau membuka matanya untuk mempertimbangkan apa yang dikatakan Ling Jian. Bersembunyi di pohon, Ling Tian juga memikirkan apa yang dikatakan Ling Jian dengan hati-hati dan merasa ada yang tidak beres. Setelah memikirkannya lama, Ling Tian menyadari bahwa karakter Ling Jian tumbuh sedikit terlalu ekstrim di bawah pelatihannya. Nyatanya, moral Ling Jian sudah menjadi sedikit bengkok. Sementara Ling Tian memang berharap Ling Jian menjadi sedikit lebih tidak berperasaan, sehingga melindungi dirinya lebih baik dari bahaya. Itu tidak berarti bahwa Ling Tian berharap Ling Jian menjadi mesin pembunuh yang benar-benar tidak berperasaan. Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Ling Tian. Dalam hati Ling Tian, Ling Jian, Ling Feng, Ling Qi dan yang lainnya, semuanya adalah bawahan setia yang layak dipercaya. Pada saat yang sama, mereka juga seperti saudara laki-lakinya. Ling Tian berharap masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa, membuat nama untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, dia juga berharap mereka menemukan seseorang yang mereka cintai dan juga menikmati hidup tanpa beban. Impian ideal Ling Tian adalah agar mereka semua memiliki istri sendiri, menjelajahi benua dan menikmati hidup mereka setelah rencana Ling Tian membuahkan hasil. Dia tidak hanya ingin mereka mengalami penderitaan bersamanya, Ling Tian juga ingin mereka menikmati kekayaan dan kehormatan bersamanya. Bahkan jika Ling Tian sendiri tidak peduli tentang otoritas dan kekayaan, dia pasti akan mengatur jalan yang baik untuk semua saudaranya. Ini juga merupakan rencana yang dipikirkan Ling Tian untuk semua saudara laki-lakinya. Tetapi jika keadaan terus berkembang seperti ini, semua pemuda ini mungkin akan berubah menjadi tidak lebih dari mesin pembunuh, menyegel hati mereka selamanya. Akhirnya, mereka tidak lebih dari pembunuh berdarah dingin yang hanya menjawab Ling Tian. Dalam hati Ling Tian, dia lebih suka menyerahkan kekuatan seperti itu dan memilih saudara-saudara di depannya yang masih memiliki hati dan jiwa. Baik itu untuk menguasai benua atau mengendalikan dunia pugilistik, sementara kekuatan seperti itu pasti akan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran, tidak ada yang mutlak. Pada saat itu, Ling Tian yakin bahwa kelas pendidikan kewarganegaraan dan moral diperlukan untuk mereka semua. Ling Tian hanya menginginkan saudara laki-laki yang memiliki hati dan jiwa, dan jelas bukan pembunuh berdarah dingin. Akhirnya, Yu Mantian mengambil inisiatif untuk berdiri. Pada saat yang sama, Ling Qi juga melompat ke depan dari tanah. Dengan siing, pedangnya ditarik dan diarahkan lurus ke arah Yu Mantian. Tolong, tolong, keduanya berkata serempak. Tampilan keseriusan yang benar-benar baru terlihat di wajah Yu Mantian. Itu bukan karena kekuatan lawannya, tapi karena bantalan lawannya. Selain itu, ini sangat langka untuk seorang pembunuh. Tidak peduli seberapa kuatnya,
Yumantian ingin memperlakukan pertempuran ini dengan serius dan memberikan rasa hormat kepada lawannya. Dengan peningkatan terakhir Ling Qi, kekuatannya jauh di atas 4 lainnya dan tidak lebih lemah dari Ling Jian sendiri. Selain itu, pembawaan yang ditampilkan Ling Qi adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Yumantian. Mengetahui bahwa Yumantian tidak akan mengambil langkah pertama, Ling Qi tidak berdiri tegak dan menikam dengan cepat. Kecepatan pedangnya benar-benar menciptakan suara, whoosh, dari mengiris udara. Itu bukan suara melolong angin yang dihasilkan dari kekuatan serangannya, tapi suara pedangnya bergesekan dengan udara. Seberapa cepat pedangnya, dengan serangan ini saja, Yumantian sudah terkejut. Bahkan Ling Tian, yang berada di pohon, dan Ling Jian, yang berada di tanah, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Keduanya tidak mengira Ling Qi akan meningkat begitu cepat. Yumantian membalas banyak sekali perubahan dengan tetap tidak berubah. Menusuk pedang panjangnya dengan tenang, ujung pedangnya mengikuti gerakan Ling Qi yang selalu berubah. Tubuh pedang Ling Qi bergetar seperti naga biru yang tidak mau terjebak, mengeluarkan jeritan sengsara sambil meronta-ronta. Serangan balik Yumantian jelas berbeda dari 4 ronde sebelumnya. Dia segera menggunakan 80% dari kekuatannya dan menyerang dengan tetap bertahan. Tepat ketika pedang Ling Qi hendak menyentuh pedang Yumantian, arah pedang Ling Qi tiba-tiba berubah, saat tubuhnya yang gesit muncul di sebelah kiri Yumantian tanpa perlawanan sedikitpun. Dengan 3 serangan, dia menargetkan organ vital Yumantian. Ketika Yumantian mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan Ling Qi, gerak kaki Ling Qi berubah lagi, muncul di belakang Yumantian dan mengeluarkan 3 serangan yang seperti bintang jatuh. Bahkan sebelum langkah pertamanya selesai, dia sudah menindaklanjuti dengan langkah selanjutnya. Awalnya, pedangnya menyerang kiri, ketika diblokir, dia sudah bergeser ke belakang musuhnya. Kecepatan serangannya terlalu langka,